kalian, saya Anissa Puji Pratiwi, biasanya dipanggil Anissa atau Sasa. Hari-hari saya praktek psikolog klinis di Jogja, menangani klien dari anak-anak sampai dewasa lansia. Itu. Halo teman-teman, nama saya Anastasia Satrio, saya biasa dipanggil Anas. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja, saya berdomisili di Jakarta, dan saya menjadi psikolog klinis dari tahun 2016, jadi sekitar 4 tahun. Sehari-hari saya menangani praktek itu di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, tapi karena lagi pandemi kebanyakan online. Dari aku pribadi ya, selama hampir 5 tahun lebih praktek psikolog klinis di Jogja. Pertama, semakin kesini, terutama untuk masyarakat Jogja ya, literatur kesehatan mentalnya semakin lebih baik. Itu yang membantu kami psikolog juga jadi lebih mudah ketika building rapport dengan klien-klien yang mengunjungi psikolog. Namun di satu sisi, ketika literatur kesehatan mental mereka juga lebih baik, ternyata risiko untuk melakukan self-diagnosis juga lebih tinggi. Gitu. Jadi nggak sedikit juga yang ketika datang ke psikolog langsung menyampaikan, "Mbak, saya tuh depresi. Mbak, saya bipolar." Padahal ketika di asesmen lebih lanjut, ternyata mereka sebelumnya belum pernah melakukan pemeriksaan ke psikiater ataupun psikolog klinis, tapi datang-datang sudah membawa label atau self-diagnosis itu. Yang mana satu sisi saya bisa mengapresiasi ketika mereka mencari bantuan profesional. Itu meskipun mereka melakukan self-diagnosis, tapi ketika mereka berinisiatif untuk mencari bantuan profesional itu akan lebih baik sebenarnya dibandingkan mereka-mereka yang melakukan self-diagnosis tapi tidak mencari bantuan profesional dan justru menggunakan self-diagnosis itu untuk excuse atas keterbatasan dirinya gitu. Kemudian berikutnya yang juga saya temukan selama praktek di Jogja adalah semakin kesini semakin banyak juga klien-klien yang ketika ke psikolog itu fokusnya nggak hanya kuratif atau pemulihan karena memiliki isu tertentu, tapi juga ada yang sudah sadar bahwa saya pengen deh belajar gimana caranya mengelola emosi, gimana caranya manajemen diri, gimana caranya untuk mengembangkan diri jadi lebih baik. Jadi jatuhnya lebih ke preventif sebenarnya, nggak melulu ke kuratif atau pemulihan, tapi justru bisa ke preventifnya. Mereka bisa meningkatkan kualitas positif yang ada di dalam diri mereka, biar mereka juga punya kesehatan mental yang lebih baik. Meskipun dari awal datang juga nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi di satu sisi, kalau saya juga melihat di luar Jogja gitu ya, dengan rekan-rekan sejawat yang berpraktek di luar Jogja, terutama di daerah-daerah yang terpencil, yang tertinggal, memang banyak tantangannya gitu. Masih tinggi stigma masyarakat gitu terhadap nggak hanya gangguan mental itu sendiri, tapi terhadap profesi kesehatan mental itu. Jadi yang kena stigma nggak cuma klien loh, ternyata psikolog pun juga bisa kena stigma gitu. Kemudian berikutnya penyebaran layanan kesehatan mental di Indonesia kalau secara umum juga masih belum merata, masih banyak fasilitas dan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan mental itu berfokus di kota-kota besar yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Padahal sebenarnya banyak yang butuh gitu. Jadi fasilitas masih terbatas, fasilitas layanan kesehatan mental pun baru beberapa tahun terakhir ini psikolog itu baru ada di puskesmas di Jogja dan di Jakarta setahu saya. Belum tentu di daerah lain ada, di puskesmasnya ada psikolog gitu. Kemudian kedua adalah ketersediaan obat-obatan, terutama obat-obat psikiatri ya, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang tertinggal, itu juga pasti masih sangat terbatas. Kemudian sumber dayanya juga, data terbaru setahu saya saat ini itu masih ada sekitar 2.700 psikolog klinis di Indonesia yang masih sangat terbatas untuk menangani 270 juta masyarakat Indonesia gitu. Jadi secara SDM-nya pun masih terbatas gitu. Kemudian yang terakhir yang juga jadi perhatian adalah ternyata anggaran pemerintah untuk kesehatan mental itu belum sebanyak atau sebanding dengan anggaran pemerintah untuk kesehatan fisik gitu. Jadi memang
apa ya, ada plusnya, ada minusnya, tapi ya itu tantangan bersama-sama sebenarnya, nggak cuman psikolog klinis aja ya, tapi juga dengan rekan-rekan tenaga kesehatan mental yang lain, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan dengan komprehensif, paling yang saya mau tambahin adalah ini ya, karena saya dari perspektif sebagai psikolog anak, di satu sisi orang tua udah lebih sadar kalau di Jakarta ya, di satu sisi orang tua udah lebih sadar ketika anak mereka ada emosi-emosi yang terlalu intens atau anaknya yang terlalu pemalu. Jadi kan yang kita mau orang tua tuh aware bahwa kalau terlalu intens atau dia terlalu di bawah, bukan yang di tengah-tengah, sebisa mungkin dibawa pergi ke psikolog sebelum mereka masuk ke puber, ketika hormon-hormon remaja makin membuat emosi-emosi mereka makin parah. Walaupun ada stigma, tapi karena saya sendiri juga percaya bahwa psikologi itu benar-benar membantu, dan saya sendiri pergi konseling sebagai klien, saya malah banyak dapat ketemu juga di mana orang-orang yang mau cari bantuan gitu. Jadi memang kitanya sebagai tenaga kesehatan juga harus benar-benar walk the talk, percaya sama layanan ini. Di samping itu juga yang saya concern kalau secara publik ya, kenapa orang mau menikah gitu dan punya anak. Kayaknya kan di Indonesia hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, kayak abis SD, SMP, abis kerja, lulus sekolah, nikah, punya anak gitu. Padahal ada banyak sekali persiapan-persiapan psikologis yang perlu dikejar dulu sebelum menikah, dan juga untuk punya anak dengan benar-benar kita bilang sekarang conscious parenting ya, benar-benar berkesadaran, bukan cuma kayak ya dikasihnya segini gitu, tapi kan harus ada usaha-usaha manusia gitu. Apalagi ketika kita sebenarnya bicara soal meningkatkan kualitas hidup, karena kalau di daerah-daerah padat penduduk kayak di Pulau Jawa itu bukan lagi urusannya kuantitas anak ya, tapi bagaimana kehidupan si anak-anak atau orang dewasa tuh benar-benar berkualitas, terutama dalam segi kesehatan mentalnya. Pengalaman terberat sebenarnya justru menurut saya ketika saya pribadi lagi ada masalah, dan masalah keluarga, bukan cuma saya doang, jadi kontrolnya kan bukan di saya. Kalau saya doang mungkin saya bisa pergi ke psikolog doang, terus saya juga terbantu sebagai klien. Tapi kalau menyangkut keluarga tuh saya juga mesti sadar peran dan posisi. Nah di saat yang sama saya harus mencari uang untuk hidup saya sendiri kayak gitu. Jadi menurut saya saat terberat kalau kita sendiri lagi kayaknya udah rasanya pengen tenggelam, masker oksigen kita kurang, terus kita mesti nanganin klien. Itu yang membuat saya pernah mengalami posisi itu. Cuman karena saya pribadi melatih self care juga gitu ya, sampai hari ini melatih awareness saya tentang diri saya. Dan sebagai psikolog kan kita tuh, apalagi psikolog klinis ya, kita dikasih keleluasaan untuk mengatur jadwal praktek kita. Jadi per minggu, terutama misalnya selama pandemi ini, tiap minggu ngecek kondisi diri gitu. Minggu ini ada hari yang sanggupnya kapan ya nanganin klien, berapa banyak kliennya, berapa jam sehari yang mau kita pakai kayak gitu. Jadi misalnya kalau saya pribadi selama PSBB minggu lalu tuh emosi saya cukup berat, cukup drop, karena buat penyesuaian situasi buat saya selalu butuh waktu. Jadi pas minggu ini saya bikin semua klien saya di hari Kamis ke belakang deh, kayaknya dari Senin sampai Rabu saya mau lebih banyak waktu rehat gitu, paling lakuin wawancara atau Instagram live. Kan nggak beda ya energinya antara kita webinar publik sama megang klien, tuh capek banget sebenarnya megang klien gitu. Jadi itu yang saya lakukan, itu sih. Jadi terberat itu adalah ketika sadar lagi tidak baik-baik saja, tapi ada jadwal dengan klien itu. Jadi biasanya mindful dulu, ini bisa nggak saya profesional? Kalau bisa, oke, saya akan tetap menangani klien, tapi saya punya PR. Habis kelar nih, saya harus beresin diri saya, kayak Ana self care gitu ya. Tapi kalau kayaknya nggak bisa deh, karena kalau saya pegang klien pasti nanti jatuhnya saya nggak here and now gitu. Saya akan mereschedule jadwal klien, biasanya seperti itu. Atau dalam proses penanganan klien biasanya yang terberat adalah ketika menangani klien-klien yang baik anak-anak, remaja, dewasa ataupun lansia yang dalam kondisi paliatif, atau mereka punya penyakit berat tertentu yang sudah nggak bisa lagi nih efektif dengan obat gitu. Istilahnya kalau dokter itu udah bisa mendiagnosis umurnya tinggal berapa tahun lagi. Biasanya kalau saya dapat klien itu, saya tahu saya harus benar-benar tenang, benar-benar mindful, karena
Ya bisa jadi nih saya hari ini ketemu klien, nggak berapa lama kliennya udah nggak ada gitu, dan itu pun pernah pengalaman gitu. Jadi biasanya ketika proses menangani klien-klien yang dalam kondisi paliatif ya, pendekatan psikologi yang diberikan kan fokusnya lebih gimana caranya bisa meningkatkan kualitas hidup klien, terus gimana meningkatkan aspek psikologis dan spiritualnya untuk mempersiapkan kematian gitu. Dan memang berat kalau anak-anak gitu, karena biasanya kalau diajak main tema-temanya itu tema-tema kematian gitu ya, dan kita harus tetap profesional, itu pun tantangan sebenarnya gitu. Kemudian kalau menangani yang remaja gitu, yang usianya produktif gitu ya, dewasa, ternyata usianya nggak berapa lama lagi, itu pun juga nggak mudah. Ibarat kayak mereka juga punya banyak PR yang harus diberesin gitu ya dengan psikolog, tapi waktunya terbatas gitu. Dan pasti bebannya juga lebih berat sebenarnya ketika menangani klien dengan kondisi paliatif dibandingkan klien dengan kondisi yang lain gitu. Itu terus biasanya apa sih yang dilakukan? Biasanya adalah saya biasanya sukanya latihan mindfulness untuk self care-nya gitu. Jadi mencoba mindful dulu nih, sebenarnya saya baik-baik aja nggak sih? Kalau nggak baik-baik aja, saya akan mencoba berbagai macam kegiatan yang tujuan untuk self care. Kalau itu efektif ya alhamdulillah, tapi kalau enggak, sama dengan Anas, saya pun juga punya psikolog senior lain gitu ya, punya rekan kerja lain yang bisa saya ajak curhat gitu. Bahkan saya pun juga secara berkala akan ikut juga kelas-kelas healing gitu, atau kelas-kelas untuk ngebantu saya bisa dealing dulu dengan isu saya. Karena kalau isu saya belum beres, terus ketemu klien yang masalahnya ternyata beririsan juga nih, mirip-mirip saya, pasti juga akan ambiar gitu. Jadi biasanya terberat itu sih, menangani klien yang usianya ternyata nggak lama lagi, berarti kan kita juga harus siap-siap suatu saat akan ditinggal klien gitu ya, atau itu ya, kita udah dapet nih koneksinya gitu, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Terus yang kedua, ketika klien masalahnya beririsan dengan psikolognya, mirip-mirip, itu tantangan terberat selama menjalani praktek psikolog. Bahwa di posisi sekarang itu saya tuh bukan psikolog klinis anak yang capable dan bisa nanganin kasus kekerasan seksual. Jadi saya selalu bilang itu boundaries juga. Saya selalu menangani yang kasusnya area emosi gitu. Saat ini saya lebih bisa nanganin yang arah depresi daripada yang kekerasan seksual, karena pertama saya sendiri belum pernah ngikuti pelatihan lebih intensif untuk penanganan kekerasan seksual anak. Juga saya baper banget kalau nanganin mirip kayak Mbak Sasa bilang tadi. Jadi saya jadi bias gitu, kayak prihatin banget sama nih anak. Jadi tapi however udah bikin boundaries kayak gini, kadang-kadang ada yang masuk ke ruang klinik kan udah dikasih tahu bahwa saya nggak nanganin, tapi ada nih kasus-kasus kayak gini di depan mata. Kan dia udah datang nih, paling nggak saya butuh jelasin dulu, saya butuh refer ke orang lain. Atau ada yang kasus kekerasan seksualnya ini muncul belakangan gitu, kayak aduh gitu kan. Jadi itu yang membuat saya waktu awal-awal terutama di ruangan tuh benar-benar kayak lagi latihan berenang. Oke, napas gitu kan. Jadi kayak kalau enggak kayak udah kayak dan deg-degan karena pertama tahu nggak capable. Maka kita sebagai psikolog perlu terus-menerus memproses diri secara personal dan profesional, karena begitu kita rasa kita nggak capable, we cannot do anything di ruangan. Kita emang harus yakin kita mesti bisa bantu orang ini. Nah jadi abis itu kayak dengerin dulu. Nah gimana dengerin supaya nggak baper, itu kan malah kita skillnya terlatih. Dan saya selalu saranin sama teman-teman yang baru lulus jadi psikolog, penting banget kita praktek yang ada supervisornya. Jadi mungkin kalau pengalaman kuliah supervisornya itu galak-galak, tapi di pekerjaan justru supervisor itu sangat kita perlu untuk kayak gini nih, emergency case kayak gini, dan bantu kita juga bisa diskusi kasus secara berkala gitu ya di tempat kita praktek, sehingga kita yakin dan tahu kita on the right track, bukan cuma feeling tapi by clinical prosedur itu juga sesuai. Jadi yang bikin saya overwhelm itu untuk kasus-kasus kekerasan anak dalam rumah, terus juga ada yang udah dapat kekerasan, terus misalnya orang tuanya habis meninggal kayak gitu. Jadi
cerita-cerita yang ada di sinetron itu kayak ada yang versi lebih parah yang kita ketemu di ruang praktek kayak gitu. Di satu sisi itu sebagai opportunity ya, kesempatan di mana memang karena kita areanya kan preventif kuratif seperti yang tadi Mbak Sasa bilang, ada banyak kisah hidup manusia yang hanya kita bisa dapat karena kita berpraktek sebagai psikolog klinis terutama. That's why we have to appreciate it. Kita hargai, kita bantu benar-benar orang yang membutuhkan kita. Dan sekarang saya juga makin tahu kapan saya juga butuh bantuan psikiater anak, karena kan kita sebagai psikolog klinis itu selalu melihat intensitas, frekuensi, dan durasi dari suatu perilaku, emosi, dan seberapa kondisi emosi atau perilaku tersebut sudah mengganggu. Nah, ada kan kondisi-kondisi yang itu irisan, ini kayak psikolog klinis bisa, tapi kalau ada psikiater akan lebih baik gitu. Atau termasuk yang ini udah ranahnya psikiater banget, tapi kan apapun dari psikiater dituruninnya lagi untuk stabilisasi kan juga sama psikolog gitu. Jadi di area abu-abu itu yang kadang-kadang ada overwhelm, dan dulu awal-awal saya nggak ngeh kenapa ya saya capek banget, terus lama-lama saya baru ngeh kayak oh ini emang kasus yang saya nggak bisa tangani sendiri nih, saya butuh profesional lain. Nah, dengan bekerja sama itu saya juga jadi lebih ringan. Pokoknya benar-benar kuncinya tuh self care diri kita sendiri, karena begitu kita ngerasa kita terlalu overwhelmed, ya tadi either kita bisa kesenggol sama isu pribadi kita yang belum selesai, lalu atau isunya terlalu berat untuk kapasitas kita. Bahkan kan psikolog klinis kan ada tahapan, ada range-nya ya, apa aja isu yang bisa ditanganin, apa yang enggak. Jadi kalau kitanya nggak di just right state, kita juga nggak bisa bantuin si kliennya. Kalau yang terbaru itu ada penelitian atau istilah namanya polyvagal theory, di mana yang membantu klien kita itu adalah ketenangan kita, regulate our nervous system, juga being present-nya kita. Jadi sebenarnya ketika kita di dalam ruangan itu, the state of our relaxation itu yang ngebantuin si kliennya. Jadi kalau kita nggak ada di window of period itu, kita nggak di just right state, kitanya juga perlu bertanya apa yang membantu saya untuk bisa lebih baik, atau apakah saya juga butuh kolega sehingga rasanya tuh bisa enak di ruangan karena saya tahu setelah tutup pintu ini saya bisa telepon atau tanya sama orang lain gitu. Aku biasanya yang bikin burnout atau lelah itu ketika menangani klien-klien yang mereka punya isu self harm atau bahkan sudah suicidal thought, atau bahkan dengan gangguan kepribadian. Itu lebih berat rasanya ketika menangani klien-klien dengan kondisi tersebut gitu. Nah, biasanya kadang ada klien-klien yang memang dalam kondisi darurat, dalam artian butuh segera gitu ya, pengen dijadwalkan segera dengan psikolog gitu. Nah, itu kadang kalau kitanya nggak cepet switch gitu ya, misal lagi nyantai-nyantai terus dapat jadwal nih dalam waktu dekat akan ada konsultasi dalam waktu yang mepet gitu ya, itu perlu kemauan untuk segera switch gitu. Kalau nggak bisa itu ya susah juga gitu. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah kalau saat itu sama tetap ya mindful juga, ini saya punya kapasitas nggak ya untuk nanganin. Kalau saya bisa, oke, 1 jam lagi udah dijadwalin klien, saya akan tangani. Tapi ketika nggak bisa nih, karena saya juga masih ada agenda lain, saya akan minta untuk ditawarkan dengan psikolog yang lain gitu. Jadi meskipun itu klien lama saya gitu ya, klien yang sudah pernah saya tangani, tapi ketika dia minta darurat dan sayanya nggak bisa, atau sayanya nggak bisa nanti profesional gitu ya, here and now menangani dia, saya akan menawarkan untuk coba dengan psikolog yang lain dulu, nanti di pertemuan berikutnya baru dijadwalkan kembali dengan saya gitu. Atau kalau klien memang punya kemampuan untuk mengelola emosinya dulu gitu, kita baru bisa ketemu dalam waktu beberapa hari ke depan kalau bisa. Jadi memang butuh komunikasi ya sebenarnya gitu, karena kalau enggak capek sendiri gitu, diri sendiri ya sebagai psikolog gitu, karena kan nggak mudah. Terus yang kedua, setuju dengan Anas gitu, penting banget untuk kita punya healthy boundaries juga gitu. Kadang yang menghambat atau tantangannya jadi psikolog klinis itu adalah ketika kita udah di luar ruang konsul, terus ketemu sama keluarga atau sama teman, mungkin dari kitanya bisa memposisikan diri sebagai teman atau keluarga, tapi belum tentu dengan mereka. Kadang ada yang teman tiba-tiba menghubungi curhat, padahal sebenarnya aku
butuh me time gitu, aku juga butuh self care, aku juga butuh mengambil jeda untuk nggak mendengar curhat dulu selain curhatan klien gitu ya, atau kadang orang tua curhat gitu. Jadi penting banget untuk bikin batas-batas yang sehat sebenarnya dengan orang-orang terdekat kita juga gitu. Kalau memang kita nggak baik-baik aja, perlu belajar asertif ternyata ya gitu pada orang-orang terdekat. Kalau kita memang butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk nge-charge energi dulu, sehingga nanti ketika berinteraksi dengan mereka juga lebih positif, bukannya jadi toxic relationship seperti itu. Terus berikutnya adalah yang jadi tantangan atau hambatan ketika menangani klien-klien yang masalahnya kompleks, dan mau nggak mau kitanya mesti memotivasi diri untuk belajar terus, banyak-banyak baca, banyak-banyak ikut pelatihan yang kadang sebenarnya kalau kita praktek kadang mikir juga, oke, kapan ya bisa luangin waktu untuk baca-baca buku, untuk cari-cari artikel jurnal, untuk weekend luangin waktu ikut pelatihan gitu. Kadang itu juga butuh komit juga dan bikin prioritas juga, karena kalau nggak dibikin prioritas ya udah cuma praktek aja, tapi kitanya nggak improve diri sendiri dengan baca buku, dengan ikut pelatihan gitu-gitu. Padahal semakin kesini ilmu psikologi, teknik-teknik terapi juga makin banyak berkembang, makin banyak yang baru. Jadi tantangannya adalah harus terus upgrade diri, harus terus banyak belajar meskipun udah jadi psikolog klinis gitu. Terus tantangan berikutnya atau yang bikin lelah adalah ketika ketika kitanya pengen istirahat tapi banyak orang atau misalnya rekan-rekan yang refer atau yang minta kita menangani klien tertentu, itu perlu banget kemampuan untuk menolak. Enggak, saya mau libur, saya mau cuti dulu seminggu, jangan kasih saya klien, kasih saya klien minggu depan lagi setelah saya cuti gitu. Jadi kadang itu ya, tapi kalau bener kata Anas tadi, kadang kalau psikolog yang baru kan butuh di supervisor, yang mana mungkin ketika mereka menangani klien yang dirasa nggak sesuai dengan kemampuan mereka, biasanya kan akan merujuk ke psikolog yang lebih senior. Nah kadang itu juga saya alami ketika dirujuk klien-klien baru oleh psikolog-psikolog yang secara jam praktek juga masih di bawah saya. Jadi tunggu dulu ya, jangan di refer sekarang atau coba refer ke yang lain. Itu pun juga kita perlu punya kemampuan untuk menolak atau bilang tidak gitu. Jadi benar kata Anas, psikolog bukan superhero gitu, kita bukan dewa yang bisa menyelamatkan atau membantu semua orang. Psikolog juga manusia yang bisa capek, bisa lelah, bisa galau, dan butuh waktu sendiri juga untuk recovery, butuh bantuan profesional juga untuk recovery. Pesan buat sesama rekan sejawat, teman-teman psikolog klinis dimanapun berada di seluruh Indonesia, intinya tetap semangat untuk melayani masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia. Mungkin memang nggak mudah dalam perjalanannya menuju sehat sejahtera psikologis masyarakat Indonesia seperti tagline-nya IPK, Ikatan Psikolog Klinis. Mungkin jalannya masih sangat panjang untuk ke sana, tapi yakinlah bersama-sama kita pasti bisa. Sesama rekan sejawat psikolog ya, kita lagi berjuang, tapi jangan lupa berjuang juga sambil menikmati hidup, karena kita tetap butuh energi menyenangi hidup dan menyenangi diri sendiri juga. Yang aku pengen sharing adalah kalau aku pribadi udah mencoba lebih membuat orang lebih sadar tentang kesehatan mental dari tahun 2013. Kadang-kadang kita itu cenderung fokus sama hal yang kurang, karena kan otak manusia akan cenderung ingat yang negatif, dan mungkin karena kita ada di ranah yang udah deket antara preventif sama kuratif, jadi kita selalu fokus sama yang kurang. Tapi dalam perjalanan perjuangan ini kita perlu setiap hari atau setiap bulan atau setiap minggu secara berkala juga menganalisa, mengevaluasi, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan baik, apa good progress yang kita lakukan baik dari saya maupun rekan-rekan yang lain. Saya melihat kita sangat butuh saling berkolaborasi baik di internal psikolog maupun dengan orang-orang di profesi-profesi lain, karena ketika kita bisa membantu orang-orang lain sadar bahwa ini isu bersama, bukan cuma psikolog.
Saya sendiri sebelum saya kuliah psikologi, saya pernah ngalami depresi klinis di umur 17 tahun. Dan mungkin karena setahun itu saya dibantu sama psikiater dan psikolog dan saya bisa pulih, itu yang bikin saya pengen jadi psikolog gitu ya. Dan dari masa itu sampai sekarang, karena ternyata saya lahir dari keluarga dengan genetik kecemasan tinggi, itu saya sendiri harus maintaining diri saya gitu. Jadi healthy boundaries itu beneran usaha tiap hari. Tapi bukan berarti mengurangi keberhargaan diri saya sebagai manusia. Nah, tapi buat teman-teman lain yang survivor, yang pertama yang kita latih itu kan empowering diri untuk keberhargaan dan fungsi diri kita. Makanya juga sebagai psikolog klinis, kita sangat penting melatih klien-klien untuk makin punya tools, makin punya skill untuk mengelola emosi, mengelola cemas. Itu seperti apa? Karena supaya kita nggak pengen kita ketergantungan. Saya rasa level meningkatkan empowering diri ini yang teman-teman survivor juga harus punya, yang tidak mudah karena kita ada di negara Indonesia, budaya kolektif di mana banyak kasus-kasus kondisi kesehatan mental itu kan terjadi karena orang tua ke anak itu relasinya nggak setara. Orang tua tuh selalu terlalu intensif mengatur hidupnya anak dan tidak membuat si jiwa manusia ini bertumbuh sesuai usianya kan. Yang ini yang bikin masalah-masalah kesehatan mental di Indonesia gitu. Sehingga ketika seumur hidup rasanya tuh terpenjara secara batin dan jiwa, kita perlu belajar step by step untuk bisa berdaya, punya otonomi atas diri kita sendiri. Bahwa pemulihan itu mungkin, healing is possible, dan ini adalah cara-cara saintifik dan manusiawi yang dalam 3-6 bulan kalau kamu cocok, karena teman-teman juga perlu tahu sebagai survivor, ketemu psikolog yang cocok tuh cocok-cocokan gitu. Jadi nggak apa-apa kalau ketemu satu psikolog saya nggak cocok, bukan ilmu psikologinya yang nggak bisa membantu, tapi mungkin pendekatan psikolog itu nggak cocok, nggak apa-apa juga. Karena saya aja perlu ke dokter kulit buat ngobatin jerawat butuh 6 kali nyari dokter yang cocok. Itu tentang fisik gitu, gimana yang dalam, tentang psikis orang. Jadi it's okay banget cari bantuan, tapi jangan menderita sendirian. Karena kalau bertemu dengan orang yang tepat, metodenya tepat, dalam 3-6 bulan ada perubahan dalam cara kita menjalani hidup, memproses emosi dan pikiran, dan dalam setahun kamu akan menjadi orang yang berbeda. Itu makanya kenapa saya suka banget sama ilmu psikologi, karena ini scientific, terukur. Teman-teman akan lebih punya hidup yang lebih baik lagi, dan itu bisa didapatkan. Jadi keep on trying dan cari juga social support di mana mungkin keluarga menjadi orang terakhir yang bisa mensupport kita. Banyak survivor kesehatan mental ya karena sumbernya di keluarga juga nggak paham, apalagi untuk orang tua dan kakek nenek atau keluarga besar yang mereka hidup di zaman yang belum familiar dengan kesehatan emosi dan kesehatan mental. Jadi teman-teman perlu cari lingkungan-lingkungan lain di luar keluarga yang bisa support. Kalaupun itu nggak ada, ya udah kamu dengan psikolog kamu aja itu bisa kok melewati saat-saat seperti ini. Gitu. Mirip dengan Anas juga. Intinya adalah bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari kondisi yang tidak nyaman di psikologisnya, bertahanlah menjalani proses pemulihan dengan psikolog, dengan psikiater, ataupun dengan profesional lain. Karena untuk pulih pun butuh proses, dan proses itu membutuhkan waktu gitu. Jadi bertahanlah dan teruslah melangkah. It's okay kok, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi tetap terus cari bantuan profesional dan melanjutkan proses pemulihannya. Bagi teman-teman yang sudah mencoba berjuang tapi belum bertemu dengan yang cocok, sama dengan Anas, nggak apa-apa, cari lagi sampai ketemu yang cocok gitu. Karena pasti kita akan ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, percayalah gitu. Dan bagi para caregiver yang mendampingi mungkin keluarganya, pasangannya, sahabatnya, saudaranya yang sedang dalam menjalani proses pemulihan dengan tenaga profesional, baik itu psikiater ataupun psikolog, ingat untuk juga kenali diri sendiri, kenali kapasitas diri sendiri gitu. Kita boleh mendampingi, ya tentu karena kita caregivernya, kita orang terdekat mereka, tapi tetap bagaimanapun juga kita juga perlu sadar sejauh mana kita sanggup, sejauh mana kita mampu, sejauh mana kita berdaya untuk mendampingi. Kadang kita ngerasa seolah-olah paling bertanggung jawab atas kondisi orang tersebut, sehingga kita mengorbankan banyak hal dari diri kita. Nah, ini pun juga perlu diperhatikan bahwa
caregiver, teman-teman caregiver pun juga perlu loh punya waktu sendiri, me time untuk self care, untuk mengelola perasaannya lagi, untuk mengelola dirinya dan kesehatannya. Karena kalau caregivernya sehat, baik itu fisik maupun psikologis, tentu keluarga, orang terdekat yang didampingi juga akan semakin baik kondisi psikologisnya gitu. Karena kita sebagai support system, support sosial bisa memberikan support yang baik gitu. Kemudian bagi teman-teman yang ragu-ragu untuk mencari bantuan profesional namun menyadari kondisinya sedang tidak baik-baik saja, ayo bukalah diri teman-teman untuk mencari bantuan profesional terdekat yang bisa teman-teman jangkau. Ini tidak memungkinkan untuk mengunjungi puskesmas mungkin atau rumah sakit terdekat yang ada di tempat teman-teman. Saat ini udah banyak sekali platform konsultasi online yang ada di Indonesia dan teman-teman bisa mencoba dulu untuk berkonsultasi secara online gitu. Dan intinya adalah menyambung dengan apa yang tadi Ana sampaikan, kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena kondisi mental, kondisi fisik saling berkaitan. Kalau mental kita kenapa-kenapa, fisik kita pasti kenapa-kenapa. Dan kalau fisik kita kenapa-kenapa, mental kita juga kenapa-kenapa. Jadi jagalah dan pertahankanlah kesehatan mental maupun fisik teman-teman untuk kehidupan yang lebih baik. Yang pertama, kalau masih capek abis perjuangan setelah lulus, take your time. Aku dulu liburan 3 bulan untuk bener-bener ini unload semuanya gitu, karena kadang-kadang kondisi kesehatan mental kita drop hanya karena kita kurang jeda ya. Waktu kita lulus kuliah kan benar-benar dikejar setan ya sampai bisa lulus gitu. Nah, jadi take your time. Dari aku surprise mirip dengan Anas. Jadi aku justru baru memutuskan untuk mencari bantuan profesional setelah aku sidang tesis gitu. Jadi setelah sidang tesis masih ada masa waktu beberapa bulan waktu itu untuk wisuda, dan waktu itu wisuda kan nggak langsung dapat surat izin praktek. Itu harus ngurus dan nunggu beberapa bulan lagi sampai akhirnya bisa praktek. Jadi masa-masa itu waktu zaman-zamannya saya udah mikir, saya udah sadar ini tuh saya masih punya banyak isu nih yang belum beres, yang belum dikuras habis di saat kuliah magister profesi, sehingga kalau saya belum beresin dan nanti saya praktek, bahaya. Nanti saya bisa jadi malah kenapa-kenapa dan jatuhnya nggak profesional juga menangani klien. Jadi waktu itu saya juga nabung, saya sudah bikin rencana. Jadi selama masa tunggu saya nih sampai surat izin praktek saya pegang, saya harus benar-benar cari bantuan profesional, ketemu dengan psikolog-psikolog senior, psikoterapi, terus ikut kelas-kelas healing juga gitu ya. Ini untuk beresin dulu gitu, sampai akhirnya saya ngerasa oke, kayak saya udah siap. Kami sudah berjuang untuk kalian karena kalian layak untuk diperjuangkan. Apakah kalian mau berjuang bersama kami?